Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara kami di Home Industry Sumber Madu. Dikarenakan pada saat kami melakukan wawancara, kami tidak melakukan proses video. Untuk itu kami akan mempresentasikan hasilnya. Yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya Home Industry Sumber Madu. Home Industry ini awalnya itu didirikan oleh nenek dari Bapak Angga sendiri. Jadi Bapak Angga merupakan generasi ketiga dari penerus sumber madu ini. Awal mulanya sebenarnya ini diawali dengan adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai pengembangan masyarakat di Desa Pakusari atau di Kecamatan Pakusari ini sendiri. Nah, setelah adanya sosialisasi, nenek dari Bapak Angga sendiri ini itu berinisiatif untuk membuat industri atau home industry untuk pembuatan tape ini yang nantinya akan dijual. Dari 3 generasi ini, untuk generasi pertama itu hingga 2002 atau 2003, kemudian dilanjutkan oleh ibu dari Bapak Angga yaitu Ibu Sri Winarti hingga tahun 2014, dan sampai sekarang itu dilanjutkan oleh Bapak Angga sendiri, di mana sudah berkembang. Yang awalnya itu berada di sebelah home industry itu, sekarang home industry bertempat di rumahnya ibu dari Bapak Angga, seperti itu. Ya, jadi bahan baku dari agroindustri sumber madu sendiri ini yang jelas adalah singkong. Selain singkong, teknologi yang digunakan pada home industry ini masih tergolong sederhana, seperti dandang, pisau, kipas, dan tempat pendinginan. Biasanya dalam satu kali proses produksi, agroindustri sumber madu ini bisa memproduksi hingga sampai 1 kuintal. Dan juga dalam pembuatannya tentunya membutuhkan daun pisang yang biasa digunakan itu sekitar 3-5 gulung daun pisang. Nah, jadi untuk bahan bakunya sendiri biasanya Bapak Angga ini memilih untuk singkong yang berwarna kuning dan juga harus singkong yang besar-besar. Hal tersebut dikarenakan ketika singkong yang didapatkan itu kecil, hasil yang diperoleh itu nantinya juga akan lebih sedikit. Selain itu, singkong ini biasanya didapat dari memesan pada suatu petani di mayang atau silo. Jika pada petani mayang atau silo ini tidak ada singkong yang akan dipakai, biasanya Bapak Angga ini memesan di petani dari Bondowoso. Nah, untuk daun pisangnya sendiri, Bapak Angga ini biasanya membeli dari orang-orang sekitar. Nah, jadi pada agroindustri sumber madu ini terdapat 7 orang pekerja yang termasuk sopir, dan pekerja-pekerja ini berasal dari masyarakat sekitar, yang mana sistemnya itu borongan. Jadi para pekerja ini diperbolehkan untuk bekerja lain, akan tetapi ketika agroindustri sumber madu ini akan melakukan proses produksi, ke-7 orang ini harus siap sedia untuk produksi. Nah, untuk proses produksinya dari tape sendiri, yang pertama yaitu perebusan. Nah, selanjutnya yaitu penirisan, terus pendinginan, pencampuran dengan ragi, setelah itu pengemasan. Nah, produksi tape sendiri itu satu kali itu bisa menghabiskan 1 kuintal singkong. Nah, untuk produksinya sendiri itu dilakukan selama 2 hari sekali. Untuk proses perebusannya itu sendiri dilakukan dalam waktu 15 menit. Nah, proses perebusannya itu dengan menggunakan kayu bakar. Setelah melakukan proses pengemasan, langsung didistribusikan ke toko oleh-oleh dan dilakukan fermentasi. Nah, proses fermentasi ini dilakukan langsung di toko selama 2-3 hari. Berikutnya adalah pemasaran. Pemasaran dari home industry sumber madu ini sendiri itu langsung didistribusikan kepada toko sumber madu sendiri atau konsumen tetap dari home industry sumber madu ini. Di toko tersebut, tape itu selalu menjadi hal yang identik di situ karena tape sendiri juga merupakan oleh-oleh khas dari Jember. Biasanya dari toko sumber madu ini sendiri itu meminta supply dari produsen home industry ini seminggu itu sekitar 2 hingga 3 kali, itu ketika masa-masa sebelum pandemi. Namun pada saat pandemi ini permintaan seperti yang kita ketahui itu berkurang, dan home industry ini tuh sempat tutup selama 2 bulan dikarenakan adanya PPKM kemarin. Baik, di home industry sumber madu ini pemasarannya bukan hanya via offline atau toko saja, namun juga bisa dipesan secara online. Itu bisa menghubungi WA owner
ada juga Facebooknya, dan ada juga melalui Google, di mana dapat diakses dari nomor yang bisa dihubungi, dan juga di situ tertera alamat dari home industry tersebut. Nah, di sini untuk pembelian dari secara online itu untuk biaya transportasi ditanggung oleh pembeli. Seperti halnya itu sudah ada yang memesan dari luar kota, ada yang Jakarta, bahkan juga ada yang dari luar negeri yaitu Hong Kong, seperti itu. Kemudian untuk harganya sendiri dari tape sumber madu ini mematok harga dari produsen itu 16.000 untuk kemasan kota. Namun untuk kemasan besek itu dihargai 17.000. Nah, untuk berat dari kota dan besek ini juga ada perbedaan. Untuk besek sendiri itu lebih sedikit atau separuhnya dari yang kota. Yang kota itu 500 gram, yang besek itu 250 gram. Nah, kenapa di sini besek itu lebih mahal? Karena di besek ini tuh untuk biayanya sendiri pengemasan itu lebih mahal. Besek itu dihargai 3.000 satu beseknya. Kemudian nanti juga ada talinya, kemudian nanti ada penambahan label juga seperti itu, sehingga dihargai lebih mahal. Dan juga kalau di besek itu lebih banyak peminatnya karena lebih otentik seperti itu. Pada home industry sumber madu ini sendiri itu memiliki kerjasama dengan toko sumber madu. Awalnya itu home industry ini tidak memiliki nama, namun dikarenakan seiring berjalannya waktu sehingga tape tersebut diberi label sumber madu, sehingga nama home industry-nya juga sumber madu seperti itu. Kemudian kerjasama tersebut ada, namun tidak tertulis atau secara kontrak, sehingga belum bisa dikatakan kemitraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa home industry ini tidak ada kemitraan dari pihak manapun, seperti itu. Kendala yang dialami pengusaha dalam menjalankan agroindustri tape-nya biasanya ketika bahan baku singkong langka, maka pengusaha memilih untuk menurunkan isi daripada tidak produksi sama sekali. Dan jika harga singkong murah, harga tetap, namun isi tape biasanya ditambahkan. Dan di masa pandemi kemarin usaha ini tetap berjalan meski dengan pengurangan bahan baku sebanyak 1 kuintal. Dan untuk kendala lainnya, jika dalam proses produksi penggunaan raginya tidak sesuai takaran, biasanya akan mempengaruhi hasil akhir tapenya dan akan gagal. Untuk kendala pemasarannya cukup sempit dikarenakan tape memiliki jangka waktu penyimpanan yang tidak lama. Untuk kendala jika dalam proses produksi penggunaan raginya tidak sesuai takaran, biasanya produk tapenya akan gagal, dan untuk solusinya biasanya pengusaha biasanya memilih untuk produksi ulang daripada kehilangan konsumennya.